A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ghafir atau surah Mukmin. Jadi ada dua nama, bila atau bisa disebut surah Ghafir, bisa disebut surah Mukmin. Dinamakan surah Ghafir karena Allah menyebut salah satu sifat dari sifat Allah di awal surah, ya kan? Di awal surah ada namanya Ghafir, ya. Ghafir di ayat yang ketiga itu kan ada Ghafir, makanya surah Ghafir, Maha pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Kemudian di surah disebut surah Mukmin. Kenapa? Karena Allah menceritakan tentang kisah seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Siapa? Istrinya Fir'aun itu wanita salehah yang beriman kepada Allah. Makanya surah ini disebut dengan surah Mukmin. Nanti ada kisahnya di sini kan, bagaimana istri Fir'aun ini ternyata beriman kepada Allah, tidak mau menyembah patung atau menyembah Fir'aun. Maka disebut surah Mukmin. Keutamaan surah Ghafir atau surah Mukmin ini adalah termasuk surah Al-Matsani, diposisikan sama dengan kitab Injil. Artinya kalau misalnya ada Injil asli, itu kita membaca surah ini cukup mencukupi. Surah Injil, kitab Injil. Termasuk Al-Hawamim, yaitu intisari dari Al-Quran. Jadi surah ini disebut surah Al-Hawamim, intisari dari Al-Quran. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, siapa orang membaca Hawamim, yaitu surah Ghafir ini, ayat kursi di pagi atau sore hari, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya bacakan lagi hadisnya. Iyatimal lailah faqulu hamim la yunsurun wa fi riwayatin la tunsurun. Jika kalian mengadakan peperangan, ya, lalu membaca hamim, ya, maka semua musuh-musuh itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Artinya kita mampu mengalahkan musuh. Jadi ayat ini hamim itu mengandung mukjizat yang pernah dilakukan Rasulullah dalam beberapa perangan. Jadi cukup membaca hamim, itu musuh itu ketakutan dalam perang. Hamim. Jadi kalau nanti Bapak misalnya nih jalan di tengah sekarang kan kita takutnya bukan pocong, bukan hantu, takutnya begal, ya kan ya. Nah, ini pernah kejadian salah satu anggota suling subuh keliling Az-Zikra, ya, tapi Allah selamatkan. Dia berangkat sendiri pakai motor, jadi nggak rombongan begitu kan. Dalam perjalanan ada anak-anak atau yang sedang tawuran, ya, begal biasa tawuran tuh. Hampir-hampir kena parang, kena celurit. Terus hampir aja, tapi Allah lindungi. Nah, jadi kalau kita menemukan orang yang begitu, Pak, baca hamim, Allah jaga. Setelah itu baca ayat kursi juga, ya. Nah, ini diantaranya. Makanya Rasulullah mengatakan man qara ayatil kursi walu hamim usimalal yauma min kulli su'in. Siapa orang yang membaca ayat kursi dan permulaan surah hamim, maka dia dipelihara dari semua keburukan pada hari itu, dijaga oleh Allah dari semua keburukan. Ini diantara keutamaan surah Ghafir atau surah Mukmin ini. Mari kita lihat tafsirnya sekarang. Hamim wallahu a'lam. Sama seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, kalau kita membaca surah diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, maka artinya adalah wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Hamim, alif lam mim, yasin, nun, kaf ha ain, shad, semuanya itu, ya, artinya adalah wallahu a'lam, hanya Allah mengetahuinya. Jadi jangan kita mencoba-coba menjelaskan hamim, ha ini mim itu, enggak, jangan. Karena memang ulama-ulama terdahulu dalam menafsirkan ayat seperti ini, wallahu a'lam bimuradi. Tanzilul kitabi minallah azizil alim. Tanzil, telah diturunkan Alkitab, Al-Quran, maksudnya kitab Al-Quran ini,
Minallahi dari Allah, Al-Aziz maha perkasa, maha gagah, Al-Alim maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa surah Al-Quran ini salah satu nama Quran ada Alkitab. Al-Quran ini turunkan oleh Allah. Jadi bukan buatan Nabi Muhammad, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Sebab orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengatakan Quran itu ciptaan, buatan, tulisan Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Makanya di ayat ini dibantah bahwa Quran itu turun minallah, dari Allah, Al-Aziz, Al-Alim, maha gagah lagi maha mengetahui. Allah yang menurunkan melalui malaikat Jibril. Ya, diturunkannya Pak selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kadang di Mekah, kadang di Madinah. Enggak pernah turun di Dumai. Karena lahirnya di sana ya. Jadi ada 2 kota hanya turunnya. Kalau nggak di Mekah, di Madinah, Makkiyah atau Madaniyah. Jadi nggak turun di kota-kota lain. Ya. Nah, Quran ini turun dari Allah. Ada Quran turun sekaligus, yaitu turunnya sampai ke Baitul Izzah. Ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu namanya Lailatul Qadar. Turun sekaligus. Nah, kemudian turun pertama kali ketika Rasulullah ada di Gua Hira. Ya. Kemarin saya nyesal juga sekarang nih. Nggak sanggup, bukan nggak sanggup. Teman-teman sendiri-sendiri gitu yang ke Gua Hira waktu haji. Ini kalau nanti pengen umrah, pengen ke Gua Hira. Emang perjalanan terjal. Dulu pernah hampir sampai, udah nggak sanggup, kaki udah meluang atau gimana tuh. Ya memang harus sebelum ke Gua Hira itu kita harus fisiknya harus sehat dulu, minum madu atau apalah. Kakinya harus latihan dulu. Ya. Nah, yang sanggup tuh yang muda-muda, apalagi kalau yang nenek-nenek, yang tua-tua udah nggak sanggup deh ya. Jangan dipaksain. Jadi Gua Hira ternyata Rasulullah tuh gagah banget ya, kuat banget ya. Nah, kalau sekarang sih Gua Hira udah ada tangga-tangganya, udah ada pegangannya, hati mudah untuk ke sana. Bang Haji Amin ke sana enggak waktu itu? Enggak ya? Enggak kan, enggak ada yang sanggup. Biasanya yang muda-muda tuh yang sanggup tuh. Ya, yang muda-muda tuh ya. Tapi insya Allah nanti kalau Allah panggil umroh, pengen ke sana gitu, pengen tahu gitu. Ya Pak ya. Nah, Gua Hira tuh itu turun pertama kali di tanggal 17 Ramadan, makanya disebut nuzulul Quran. Ketika turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Setelah itu turun berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kejadian atau sesuai dengan pertanyaan sahabat, atau menjawab pertanyaan sahabat. Makanya ada asbabun nuzul. Inilah bedanya Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Kalau Lailatul Qadar itu turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kalau nuzul Quran turunnya ketika Rasulullah ada di Gua Hira. Kan ada yang nanya, Ustadz itu sama-sama turun Quran, apa bedanya Lailatul Qadar dan nuzul Quran? Bedanya di situ Pak. Kalau Lailatul Qadar sekaligus 114 surat, 6.236 ayat dalam sebuah riwayat. Kemudian turun pertama kali namanya nuzulul Quran. Itu bedanya. Allah Akbar. Ghafiriz Zanbi. Nah makanya surat Ghafir tuh di ayat ketiga ini diawali dengan kalimat Ghafir. Surah Ghafir. Ghafir itu nama Allah, Maha Pengampun. Allah yang Maha Pengampun. Az-Zanbi, dosa-dosa. Wa qabli taubi, dan Allah menerima segala orang yang bertaubat. Syadidil iqab, sangat keras, sangat kuat keras. Al-iqab, siksaan kepada orang-orang kafir. Jitauli, yang memiliki panjang luas nikmat-nikmat Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali yang berhak, hanya Dia Allah. Ilaihil masir, hanya kepadanya kita tempat kembali semua makhluknya. Allah mengawali di ayat ketiga dengan kalimat Ghafir. Makanya surah Ghafir. Artinya Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha mengampuni semua dosa-dosa orang yang bertaubat.
wa qabli taubid, dan Allah Maha penerima taubat. Makanya kita harus yakini, Pak, Allah itu sangat sayang kepada kita. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, rahmat Allah lebih tinggi dari dosa kita. Dosa kita ini sepenuh langit dan bumi, saking banyaknya dosa. Zina, mabok, korupsi, semua dosa kita lakukan. Lalu kita bertaubat, Allah pasti mengampuni dosa kita. Ghafiriz dzanbi. Ya kan? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya kan? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada hambanya yang selalu bertaubat. Selalu bertaubat. Kalimat itu selalu, artinya Pak, taubat itu jangan hanya karena kita nunggu. Nih dosa besar baru taubat, enggak begitu. Coba kita lihat contoh Nabi. Nabi itu udah dijamin masuk surga. Nabi itu dosanya udah diampuni yang lalu akan datang. Tapi bagaimana ibadahnya? Bagaimana taubatnya? Ibadahnya Pak, kalau sholat malam tahajud lama berdiri ruku sujudnya, dari jam 1 sampai subuh lah kira-kira begitu. Aisyah istri beliau itu tidak kuat, ya, ikut berjamaah sholat tahajud. Selesai sholat, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, gitu-gitu amat sih ibadahnya. Engkau ini kan Nabi, Rasul, udah dijamin masuk surga, udah dijamin ampunan dosa, gitu-gitu amat ibadahnya. Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura. Karena itulah saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang luar biasa ini. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah itu kakinya bengkak. Bengkaknya bukan karena yang lain-lain, tapi karena lama berdiri ruku dalam sujudnya. Saya banyak di sini ngelihat orang yang kakinya sering bengkak. Husnuzon aja, ya, karena habis tahajud semalam, ya, Mama Hamid misalnya, ya, Mu'id ini bengkak kakinya semalam habis tahajud. Amin. Subhanallah. Padahal jatuh dari motor, ya. Terus apa lagi? Rasulullah itu diampuni dosanya, tapi taubat ya Pak, sehari minimal 70 kali. Riwayat lain 100 kali taubatnya Nabi itu. Nabi bertaubat 100 kali. Kita berapa kali taubat? Sehari. Masya Allah. Jadi artinya malu kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Sayyidul iqab. Tapi walaupun begitu, Allah itu sangat keras siksaannya. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Allah Maha Pengampun, Allah Maha bertaubat, tapi juga Allah sangat syadidul iqab, keras siksaannya di dunia, di akhirat apalagi, yaitu dengan neraka, dengan murka Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang munafik. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim wa ana azabi wal azabul alim. Katakanlah kepada hamba-Ku bahwa sungguhnya Allah itu, Akulah Maha Pengampun lagi banyak, dan sungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalian kufur, azabku amat pedih. Azab Allah itu sangat pedih kalau orang yang kufur nikmat. Jitauli, Allah itu mempunyai apa? Karunia Allah, artinya luas. Ya, keluasan karunia nikmat-nikmat Allah itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Contoh, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat ginjal, nikmat usus. Jadi kalau ada yang ngomong kita ini miskin, bohong Pak, kita ini kaya sekali. Saking kayanya nikmat Allah tuh nggak terhitung di tubuh kita. Kan dulu ada orang yang menyangka masuk surga itu karena amalnya. Ini Bani Israel kan. Kenapa? Karena amalnya itu 500 tahun. Malamnya ibadah, full ibadah. Siangnya jihad. Menyangka masuk surga gara-gara ibadahnya. Lalu kata Allah dalam riwayat itu ditimbang antara satu, bukan seluruhnya, satu nikmat Allah dengan beribadah 500 tahun. Di mizan ditimbang. Satu misalnya nikmat mata, matanya bukan dua-duanya, satu nikmat, satu doang, satu mata. Ditimbang. Ternyata beratnya timbangan nikmat mata melihat yang satu itu lebih berat
dibandingkan 500 tahun dia ibadah. Akhirnya yang tadi itu di akhirat itu Bani Israel sujud tersyukur, malu pada Allah, bertaubat kepada Allah. Gak ada apa-apanya Pak ibadah kita. Yang hanya berapa tahun sih kita ibadah? Misalnya umur kita nih, kita diwafatkan 70 tahun misalnya. Mudah-mudahan 100 tahun umur kita ya. Amin. Misalnya tadi dari 100 tahun ibadahnya berapa tahun Pak? Dari akil balik misalnya kita anggap dari 15 tahun kita beribadah. Itu pun ibadah belum tentu. Tidur kita berapa jam? Kayaknya nih, dugaan kita nih lebih panjang tidur dibandingkan ibadah. Tidur misalnya dari habis isya sampai subuh misalnya berapa jam? Kita anggap 7 jam. Kita ibadah berapa menit? Sholat berapa menit? 5 menit. 5 waktu 25 menit misalnya. Tambahlah qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, berapa menit tuh? Paling 1 jam, kita anggap 1 jam aja, rata-rata 1 jam sehari. Kita tidur 7 jam, lebih banyak apanya? Tidurnya, itu baru sholat, ya kan? Makanya ya, gunakan dari bangun tidur sampai tidur kembali itu bernilai ibadah. Bagaimana supaya bernilai ibadah? 3 NCT. Ini saya kalau dapat mahasiswa itu begini. NCT. Apa itu NCT? Niat karena Allah. C-nya caranya sesuai aturan Allah. T-nya tujuannya mencari dari Allah. Itu ibadah. Tidur niatnya karena Allah. Caranya sesuai aturan Allah, itu ikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Tujuannya mencari dari Allah, itu tidur bernilai ibadah. Kita makan, kita minum nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini minum bernilai ibadah kalau niatnya karena Allah, sesuai aturan Allah. Bismillah, alhamdulillah, 3 kali minimal. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Iya Pak, enak kan, nikmat. 3 kali minimal. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. 3 kali bismillah dalam setiap minum, setiap makan. Bismillah, selesainya alhamdulillah. Bismillah, selesainya alhamdulillah. Itu nilainya ibadah tuh. Ya, minumnya duduk, jangan berdiri. Kan kadang ada orang minumnya berdiri, itu nggak sunnah, nggak bernilai ibadah. Ya, makan berdiri. Kayak kalau kita kan kalau menghadiri pernikahan di acara-acara di gedung-gedung kan, coba kursinya nggak ada Pak. Saya nyari kursi di mana nih, pernah hajatan pernikahan di gedung, mana ada bangkunya nih. Akhirnya saya ke belakang gitu, nyari tempat yang bisa duduk. Di mana kayak gitu kan? Ya nggak, nyari tempat duduk nggak ada. Orang pada makan berdiri gitu. Ini cara apa ini? Nggak sesuai sunnah Nabi, nggak dapat pahala. Jadi bukan ibadah. Makan bernilai ibadah. Pertama niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, mencari dari Allah. Maaf, hubungan suami istri ya itu ibadah kalau niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridho Allah. Jadi apa yang kita lakukan 24 jam bernilai ibadah selama NCT, niat karena Allah, C-nya caranya sesuai aturan Allah, T-nya tujuannya mencari Allah, maka bernilai ibadah. Ya, agar nikmat itu bertambah. Kalau kita jadikan setiap waktu bernilai ibadah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Ilaihil masir, hanya kepada Allah lah semua makhluknya kembali. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun, hanya kepada Allah kita kembali kepadanya. Ayat yang keempat. Ma yujadilu fi ayatillah, tidak ada yang berdebat tentang ayat-ayat Allah. Illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir. Fala yagrurka, maka janganlah memperdayakanmu ya Muhammad. Taqallubuhum, kehidupan mereka fil bilad, di negeri-negeri. Tuh. Jadi tidak ada yang berdebat tentang ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu mengingkari Al-Quran, tidak percaya dengan mukjizat. Makanya dia selalu berdebat. Nggak mungkin Quran itu turun dari Allah, itu mah buatan Muhammad, begitu. Nah karena itu kata Allah, fala yagrurka, jangan kamu diperdayakan, ditipu dengan keadaan orang-orang kafir. Taqallubum fil bilad, kehidupan mereka. Karena orang kafir itu biasa kaya-kaya kan. Ya coba ada. Ya,
Saya ngaji di Gandaria tuh Pak. Itu kan perumahan yang orang elit kan, orang kaya kan. Orang saya tanya, ini waktu itu ngobrol nih, ini kan rumah dijual. Saya pengen punya rumah nih, enak nih dekat masjid nih Bang, beli Bang. Pak Ustadz, itu harga rumah itu berapa? 20 M. Itu 2 tahun yang lalu 20 miliar. Tanahnya saja, tanah semeter berapa harganya? 50 juta. Tanah semeter 50 juta. Bayangkan, tanah semeter 50 juta. Waduh, 20 M bisa bangun berapa pesantren itu ya. Subhanallah. Itu. Nah, umat Islamnya Pak, hanya beberapa orang yang punya itu. Setiap rumah itu Pak, minimal mobil ada 2, 3, 4. Mobilnya mewah-mewah. Rumahnya gede-gede kan ya. Itu semuanya umumnya orang-orang non-Islam. Orang Cina, orang Kristen, orang-orang kafir umumnya. Jadi orang Islam itu hanya segelintiran orang. Coba lihat ada perubahan-perubahan yang elit-elit itu. Orang-orang Cina mulu kan, orang kaya semua. Jangan terpedaya dengan keadaan orang-orang kafir. Ya kan? Jangan terpedaya. Rasulullah SAW itu pemimpin, ya, presiden. Nggak makan 3 hari Pak. Nggak makan 3 hari. Umar nangis berpidato, "Hei sahabat-sahabatku, pemimpin-pemimpin Romawi, Persia, kalau sekarang Amerika lah ya, pemimpin Cina, raja-raja, presiden-presiden waktu itu makan hidup dengan mewah. Kita punya presiden, punya kepala negara 3 hari nggak makan. Pemimpin dunia akhirat kita." Bayangkan, luar biasa kan Rasulullah. Jadi jangan terpedaya dengan kehidupan orang-orang kafir. Dari dulu emang kaya-kaya kan. Fir'aun kaya, Abu Lahab, Abu Jahal kaya sekali dia. Bahkan Abu Lahab itu bukan hanya kaya, gagah, ganteng. Maka istrinya tuh Ummu Jamil, wanita paling cantik di Arab tuh istrinya Abu Lahab. Saking cantiknya maka disebut Ummu Jamil. Ummu Jamil apa? Ya, ibu yang paling cantik gitu ya. Kan dulu ada yang kuis tuh, Ustadz memberikan kuis. "Anak-anakku, siapa istrinya Abu Lahab?" Gak ada yang jawab. Ada yang pinter. "Ustadz, saya jawab, siapa?" "Mama Lahab." Ibu Lahab katanya. Iya kan, Abu Lahab jadi Mama Lahab, Ibu Lahab. Bukan, namanya Ummu Jamil. Ya, wanita paling cantik. Kaya, cantik, gagah, ganteng, ya, hebat. Nah, tapi Allah hinakan di dunia dan akhirat. Apa buktinya? Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron jatalahab. Wa mraatu, wa disebutin isinya juga, wa mraatu. Tapi enggak disebutin namanya enggak disebutin. Coba wa mraatu, ya, untuk menutupi aibnya, tapi tetap dia jahat banget. Sama, suami istri ini kompak jahatin Nabi. Kalau Nabi jalan tuh Pak, pasti luka-luka. Bisa dengan cara ditaruh duri di jalan, bisa dilempari batu. Itu sama Abu Lahab sama bininya tuh jahatnya luar biasa. Difitnah dia, padahal itu keponakannya sendiri. Nabi Muhammad tuh keponakannya, tapi jahatnya luar biasa. Makanya kan Allah abadikan dalam surah Al-Lahab itu kan. Nah, artinya orang ganteng, orang kaya, orang punya jabatan dihinakan oleh Allah, nggak ada harganya kalau dia menghinakan Rasulullah. Jadi jangan terpedaya kalau banyak ada orang kaya, jabat tinggi, jangan, biasa aja. Taqablum fil bilad, ya, kehidupan mereka itu di negeri-negeri itu kaya raya. Jangan terpedaya, wala yagrurka, jangan tertipu dengan kehidupan orang-orang kafir yang kaya raya. Itu mah istidraj. Ayat yang kelima. Kazzabat qablahum qaumun nuhi wal ahzab min ba'dihim, telah mendustakan para nabi dan para rasul qablahum, sebelum mereka. Ini untuk menggembirakan Nabi Muhammad. Yang mendustakan Nabi Muhammad itu bukan hanya Nabi Muhammad, semua nabi-nabi itu didustakan. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi sama didustakan oleh kaumnya. Kaum Nuhin seperti kaumnya Nabi Nuh, wal ahzab, dan beberapa golongan-golongan yang lain mimbadim setelah mereka itu. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim, dan telah berencana setiap umat terhadap rasul-rasul mereka, liyakhujuhu, untuk mereka menawannya, wajadalu, dan mereka telah berdebat, bil batil, dengan cara yang batil, lebih agar dapat melenyapkan bi dengan kebatilan itu al haqqo, kebenaran, fakhudtuhum,
lalu Allah mengajab mereka. Fakaifa kana iqab, lihatlah bagaimana pedihnya, akibatnya siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir itu. Kaum Nuh dengan banjir, kaum Lut dengan gempa, dengan lempari batu dan dibalikkan itu bumi. Ya kan? Kaum Ad, kaum Samud ada dengan petir, ada dengan macam-macam lah ya. Ya, jadi semua umat-umat yang dahulu itu Allah hancurkan, Allah ajab dengan sedahsyat-dahsyatnya ajab. Ya, lihat tuh, lihat. Kenapa mereka begitu? Karena mereka mendustakan para nabi, mendustakan para rasul. Ya, mereka merencanakan dengan cara menawan, membunuh para nabi, para rasul. Bahkan mereka berbagai cara melenyapkan kebenaran dengan cara al-batil, dengan cara batil. Untuk apa? Idul haqq, untuk menghentikan kebenaran. Lalu Allah ajab mereka. Allah berikan itu di dunia, apalagi di akhirat. Ya. Nah, ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aana batilan liyadhaqa bi bati haqqan. Siapa orang yang membantu sesuatu yang batil, membantu nih, dia bukan melakukan yang batil tapi membantu. Liyadhidu bi batil haqqan, untuk melenyapkan sesuatu yang hak. Faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatur rasul. Sungguh dia telah terbebas dari jaminan Allah, terbebas dari jaminan Rasul. Artinya Allah tidak akan menjaganya, Allah tidak akan melindunginya. Bahkan bisa jadi Allah akan menghancurkannya. Membantu orang yang maksiat, contoh orang korupsi, kita membantu ikut korupsi. Apa membantu korupsi? Nih zaman pilkada nih, ya kan? Kan nih pada ngasih duit kan ya. Ada yang 100.000, ada yang 300.000. Kalau ustadz biasa 1 juta, dah 1 juta ke atas ustadz mah tuh. Ya kan? Emang bener pak. Kasih nih supaya mempromosikan nih saya jadi calon wali kota, calon gubernur, promosiin. Apa duit tuh? Kuat nggak kita tuh? Menerima nggak duitnya tuh? Kan jangankan orang awam pak, sekelas ustadz aja bisa berubah pikiran gara-gara. Nah, ada fulus mulus, nggak ada fulus mampus. Ini bener pak kejadian. Nggak usah jauh-jauh dah. Teman-teman saya tuh ya, saya bahkan guru saya sendiri, guru saya sebut guru karena dulunya kan guru di majelis kita kan. Tapi karena fulus berubah pikiran, karena kekuasaan berubah, ya udah. Alhamdulillah saya punya guru, dua-duanya itu orang yang kuat, istiqomah. Almarhum Kiai Haji Husin, almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, teguh, kuat, nggak terpengaruh dengan dunia, ya kan? Lagi bangun masjid dulu kan, bangun pesantren, dapat uang dulu ratusan juta, kalau sekarang miliaran, ditolak. Almarhum Kiai Haji Husin, almarhum Kiai Haji Arifin juga begitu sama, kuat. Diundang SBY 6 kali undang, ditolak. Kenapa? Karena undangan nabrak jadwal yang di kampung-kampung. Coba kalau saya diundang sama presiden ceramah, ada jadwal di mana di kampung gitu kan, peringatan Maulid misalnya di Citayam gitu. Waduh. Iya, mendingan ke sono kan ya. Dan saya pernah tanya tuh Bang Udin tuh ya, jadi saksi kan. Gara-gara ada kiai terkenal, saya nggak sebutin nama kiai terkenal nih Pak. Jamaahnya penuh jamaah, nggak datang, nangis-nangis ke Azikro, ya kan ya. Minta bantuan ustadz, siapa aja deh yang gantiin, yang penting ini ada yang ceramah, saya malu jadi panitia. Udah bismillah, kita naik motor ya. Tuh sama Bang Udin tuh saksinya tuh, naik motor. Citayam ya? Citayam tuh, gantiin seorang kiai terkenal Pak. Karena dia katanya tiba-tiba membatalkan acara, ada jadwal di Surabaya. Ya memang ya itunya gede lah ya, pastilah nggak mungkin kan. Ya bismillah saya gantiin dah. Jadi badalin ustadz terkenal itu Pak. Padahal itu kalau bahasa-bahasa kehujanan, begitu kokok, udah amat lah, yang penting ceramah-ceramah aja kan. Kita gantiin ya, untuk menutup aib dia kita ceramah aja, apa adanya ceramah, tapi nggak buka aibnya dia itu ustadz tadi kan. Yang penting kita ceramah aja. Masya Allah, itu pengalaman Pak, gantiin ustadz terkenal karena dapat jadwal di yang tempat basah tuh. Nah almarhum sampai wafat ustadz Arifin itu nggak pernah ganti, tapi batalin jadwal, ngelabrak jadwal tuh nggak pernah. Kalau udah terjadwal ya terjadwal. Bukan karena dunia ya Pak. Bahkan seringkali beliau itu dakwah ngembaliin amplop.
Kenapa ngelebihin amplop? Karena lagi dibangun. Bangun masjid, musola. Bahkan ditambahin sama beliau. Dan ini saksi saya, Pak. Saksi hidup. Saya pula tambahin tuh. Amplop jangan terima. Tambahin nih uang. Tuh, ambil tuh di tas abang. Itu uang. Ambil, saya ngambil tuh. Disuruh ya saya ambil kan dari dompetnya. 1 juta untuk bantu pembangunan masjid. Sampai begitu beliau tuh. Jadi bukan karena dunia. Apa karena miskin karena begitu? Enggak, Pak. Justru setelah itu gantinya lebih gede lagi. Ya kan? Ganti lebih gede lagi. Pulang ceramah dari Kalimantan dapat Alphard. Dapat Alphard mobil. Nah, itu kan gantinya kan ya. Makanya kalau saya pengen dapat Alphard begitu. Ceramah dikembaliin amplopnya. Tapi ngelihat dulu kalau yang ngasih kaya yang enggak lah. Itu kan enggak ada doa tolak rezeki, yang ada doa tolak bala. Ya kalau lagi dibangun, lagi susah, ada pesantren yatim, ngundang ceramah ustadz, dikembaliin amplopnya. Karena memang lagi bangun. Gitu. Tapi kalau lagi enggak, ya enggak lah kita ya. Kita juga butuh punya anak, punya istri kan. Subhanallah. Nah, itulah cara Allah. Nah, kembali lagi. Jadi jangan sampai menyilaukan kalau orang kafir itu kaya. Jangan. Orang kafir itu hebat, jangan. Kan itu ujian dari Allah. Ya, dari zaman dulu juga begitu. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Demikianlah telah pasti berlaku kalimat ketetapan dari Allah Tuhanmu atas orang-orang kafir, annahum ashabun nar, sungguhnya mereka itu adalah penghuni neraka. Allah sudah memastikan orang kafir itu di neraka, maka jangan terpukau. Dia kaya, dia terkenal, jangan terpukau. Orang kafir itu pasti neraka. Kalau dia matinya kafir, kecuali dia taubat masuk Islam, itu beda ya. Kalau taubat ya iya. Maksudnya memang dia udah pasti kafir, matinya kafir, neraka. Ini harus kita yakin. Ini Allah yang mengatakan kan, alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Fir'aun, ya Qarun, Namrus, Abu Jahal, Abu Lahab pasti neraka tuh. Pasti neraka. Yang Sharon tuh yang bunuh umat Islam di Palestina tuh pasti neraka tuh. Pokoknya semua orang kafir mati kafir pasti neraka. Walaupun dia kaya raya, walaupun tinggi jabatan terkenal, tetap neraka. Karena Allah yang mengatakan itu dalam surah ini. Nah, ini ya ayat yang sering dibaca oleh almarhum nih, ayat yang ke-7 nih. Bagus nih. Alladzina yahmilu arsy. Malaikat-malaikat yang berada di arsy Allah. Jadi malaikat itu, Pak, malaikat ada yang memikul arsy Allah, yang memegang arsy Allah. Semuanya bertasbih. Jumlahnya berapa banyak? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi Allah punya arsy, ya istilahnya ars itu kalau kita mungkin bahasa ini disederhanakan aja, disederhanakan itu ars itu ya semacam apa ya, singgasana lah, semacam ya, semacam tanda kutip ya, sekali lagi jangan, karena ini Allah kan. Jadi pokoknya yang kalau di Ka'bah itu kan ada orang yang tawaf tuh, ya kan, orang tawaf membaca apa? Subhanallah walhamdulillah. Nah, ars juga begitu, malaikat tawaf sesuai dengan tawafnya orang yang ada di sekitar Ka'bah, bertasbih dia. Alladzi yabil ars, yang memikul membawa ars Allah. Wa man haulahu, dan malaikat di sekeliling sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi, mereka bertasbih dengan memuji Allah. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan mereka memintakan ampun lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Tuh hebat banget tuh. Jadi malaikat yang memegang arsy-Nya Allah, malaikat yang bertasbih, malaikat yang berzikir, malaikat yang beriman kepada Allah, mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Makanya ya ada saat-saat malaikat itu mendoakan kita. Jadi pengen Pak dapat doa dari malaikat, caranya dijelaskan dalam hadis Muslim. Ijada al muslim li akhi bi zahril ghaibi qala al malaku amin walaka bimisli. Apabila seorang muslim mendoakan saudara muslim lainnya tanpa dia tahu didoakan. Misalnya saya doakan Pak Mamit supaya Bang Mu'id ya supaya cepat nikah. Ya Allah, berikan jodoh terbaik. Belum sampai doa itu untuk dia, malaikat mengaminkan doa kita. Lalu apa kata malaikat? Walaka bisni, semoga bagimu hal yang sama. Banyak kalau kita doain dia terus supaya dapat saya juga istri gitu ya. Hal yang sama gitu ya. Jadi jangan sungkan mendoakan siapapun.
Ketemu orang di jalan, orang lagi jualan, ya Allah berikan keberkahan untuknya. Maka Allah berikan keberkahan untuk kita. Malaikat mengaminkan, lalu malaikat semoga Allah berikan untuk kamu juga. Ini yang diceritakan Bang Ari Ginanjar. Nah, dia kan terkenal dengan ESQ, kecerdasan intelektual, spiritual, kecerdasan emosional. ESQ itu dia punya universitas sekarang namanya Universitas Ari Ginanjar. Nama dia Universitas Ari Ginanjar. Dulu Pak nggak punya bangunan yang sampai berapa lantai itu. Apa amalannya? Jadi setiap dia keluar rumah mendoakan orang siapapun, ya. Setiap ketemu orang mendoakan. Setiap ada bangunan lagi, ada masjid lagi bangun, pesantren lagi, doain terus. Ya Allah, bangunan itu cepat selesai. Setiap ada bangunan apapun dia doakan. Maksudnya bangunan yang bermanfaat gitu ya, doakan terus. Akhirnya apa yang terjadi? Allah berikan kemudahan. Bangunannya sampai berapa lantai itu. Udah begitu di atasnya masjid. Di Cilandak tuh saya sering lewatin. Kalau lewat Cilandak jalan tol ada SQ kan? Ya ada lapas Allah di atas, lapas Allah paling tinggi. Nah itu karena dia sering mendoakan. Jadi amalan mendoakan orang lain itu luar biasa Pak. Ketemu orang doain. Ada orang lagi jalan doakan semoga dia sehat. Ada orang misalnya lagi sakit, kemarin saya nganterin anak saya sakit, doakan semua yang sakit itu sembuh ya Allah. Termasuk dokter-dokter kita doakan, termasuk suster kita doakan. Semua ketemu orang doain aja. Ketemu nenek-nenek doain, ketemu aki-aki doain, ketemu anak-anak doain, ketemu gadis cantik doain supaya cepat nikah, gitu ya. Ya, cepat jodoh supaya berkah hidup. Doain terus doain. Orang dagang doain. Apalagi sesama kita doain. Makanya kita minta doa terus Pak pada bapak-bapak semua doain terus. Doakan orang lain, maka kata Rasulullah, malaikat mengaminkan dan bagi dia sama seperti dia mendoakan itu. Tuh begitu. Semakin banyak kita doain, maka semakin banyak orang mendoakan kita. Jadi begitu Pak, gampang kan ya? Sama seperti ucapan salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Semuanya bahasa menjawab kan? Menjawab kepada orang yang mengucapkan salam. Semakin banyak orang itu semakin banyak rahmat. Ya, assalamualaikum, selamat, kemudian rahmat dan berkah buat yang mendoakan itu. Masya Allah. Itulah saling mendoakan. Maka malaikat juga mengatakan itu. Ini jadi status saya, status WA saya hari ini. Ini hadis ini kan. Jadi apabila kita mendoakan saudaranya, dia nggak tahu kita didoakan, maka malaikat mengaminkan dan mendoakannya. Makanya jangan sampai mendoakan yang jelek-jelek, Pak. Jangan sampai mendoakan jelek-jelek karena bahaya. Karena hampir-hampir saja, alhamdulillah saya ketemu kiai, saya ditegur, jangan doain jelek, bahaya, kasihan dia nanti. Karena orang ini jahat, jolim banget. Hampir saja saya mendoakan kejelekan. Akhirnya jangan bahaya. Nanti kembali lagi ke ente juga ini. Akhirnya ya Allah berikan hidayah, gitu aja lah. Doakan supaya Allah berikan hidayah. Ya, gitu ya. Nih doanya apa Pak? Nih doanya nih. Doa malaikat kepada semua kita yang ngaji begini nih. Semua orang yang beriman. Rabbana wasita kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qimin adzabal jahim.